Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Pandu. Ya, udah cukup lama aku nggak bikin video tutorial tentang Blender. Ya, pada kesempatan ini aku mau bikin video tutorial lagi tentang Blender, terutama Blender Video Sequence Editor atau disingkat VSE di Blender terbaru yaitu 2.82. Oke, ini tampilannya seperti ini, masih baru. Sekarang aku langsung masuk ke editing video ya. Kalau di atas ini nggak nemu video editing, teman-teman bisa klik tombol plus ini, video editing. Nah, di sini ada tampilan video editing Blender yang baru itu seperti ini. Kita akan import sebuah video langsung. Ini karena ini aku fokusnya video, untuk file audionya aku hapus ya. Oke, lalu untuk mempermudah biar gerakannya itu ringan ketika digeser-geser, aku pakai proxy. Jadi proxy di sini fungsinya untuk apa? Untuk teman-teman. Ini prosesnya. Jadi proxy ini fungsinya untuk memperkecil atau membuat sebuah video resolusi kecil untuk ditampilkan di preview. Ini akan membuat editing video teman-teman lebih ringan. Tapi konsekuensinya ini akan muncul video baru di sini. Ini ukurannya cuma 11 mega dari ukuran asli yaitu 21 mega ya. Oke, jadi ini akan memperingan kerja PC maupun laptop teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gimana sih caranya merubah kecepatan video. Jadi misal ini ada sebuah video perahu, durasinya 6 detik ya. Dengan bantuan speed control kita bisa membuat video ini lebih cepat, sehingga yang tadinya dijalankan selama 6 detik jadi cuma 3 detik misal. Nih contohnya. Caranya mudah, dengan melakukan seleksi pada strip video, Shift A, atau gunakan ini add efek strip speed control. Nah, di bagian strip control ini teman-teman ada pilihan stretch to input strip lag. Ini bisa digunakan, cuma kurang disarankan karena kita parameternya ngikut stripnya. Padahal kan kadang kita pengen bisa memperhitungkan berapa kali kecepatannya. Jadi lebih efektif kalau ini dimatikan sehingga muncul ini. Gunakan speed factor itu 1, jadi ini kecepatan aslinya. Baru di bagian multiply speed kita atur berapa kali lebih cepat, misal 3. Oke. Jadi file yang seharusnya dijalankan selama 6 detik dengan kita multiply faktor 1 kali 3 atau 3 kali lebih cepat akan dijalankan dalam waktu sekitar 2 detik aja ya. Setelah 2 detik dia akan berhenti. Nah, ini jadi teman-teman kalau udah gini, teman-teman cari frame terakhir yang bergerak saat ini. Nah, 10, 11 masih gerak. Nah, selanjutnya klik pada bagian ini jarum, kita tekan Shift S. Nah, sehingga tidak panjangnya ini nggak mengganggu strip yang lain, karena kalau diterusin ya gambarnya cuma diem doang. Oke. Nah, ini aku unduh. Nah, jika kasusnya berbeda, misal nih teman-teman pengen ini sampai sini tuh cepet, kemudian ini speednya normal,
ini cepat lagi. Misal ya, teman-teman bisa menggunakan strip sama speed control, cuma caranya berbeda. Nah, ini ada studi kasus. Awalnya aku bingung dengan metode ini karena ketika aku potong ini dengan menggunakan K, oke, kemudian aku speed control sebanyak 3 kali seperti tadi, hasilnya beda dengan yang aku bayangkan. Ini kan seharusnya ini ya, duh, ini kok mundur lagi? Bukankah ini seharusnya nyambung? Oh, nah di sini tak kesalahannya. Jadi dengan kita menggunakan shortcut K yang artinya adalah soft cut, kita memotong strip ini dengan menyisakan frame di belakangnya namun tak tampak. Jadi ketika teman-teman geser, nah, ini file di belakangnya masih ada sampai sini. Nah, ini kosong. Sehingga ketika framenya habis di sini, oke, frame habis di sini, dia masih akan mengambil frame di belakangnya yang dipadatkan di sini, sehingga jadi frame sampai sini itu masuk di dalamnya karena kita percepat 3 kali lebih cepat dari speed normal. Hal tersebut tidak akan terjadi jika teman-teman menggunakan yang namanya shift K untuk memotong ini atau hard cut. Jadi tekan shift K, ini akan terpotong. Kita geser ke atas ya. Namun ketika kita gerakkan, nah ini kan kosong. Ini tandanya di strip ini itu udah nggak ada frame lagi. Sehingga ketika teman-teman percepat dengan speed control dengan pengaturan yang sama, dia akan berhenti di sini. Dia akan berhenti di sini karena frame segini udah habis dipercepat sehingga sampai ini. Langkah selanjutnya sama seperti yang pertama tadi, klik ini segitiga yang ini, kemudian teman-teman kursornya pastikan berada di frame terakhir yang gerak, kemudian tekan shift S untuk snap. Kemudian ini baru dipepetin. Nah, kalau gini hasilnya akan nyambung kan? Tadinya yang ini cepet, nah kemudian pelan. Nah, pengen nyepetin lagi, tekan shift K lagi. Salah pencet. Nah, misal dari sini pengen tak cepetin lagi ya, tekan shift K lagi, kemudian di efek strip, kok transform, efek strip speed control sama dengan yang tadi misal. Jadi teman-teman akan melihat bagaimana bisa cepat kan. Nah, kalau teman-teman pengen memperlambat, memperlambat ya. Nah, ini misal video ini kita juga bisa melakukan hal yang sama lagi, misal ini diperlambat. Nah, untuk memperlambat teman-teman bisa speed control pada bagian ini, speed faktornya tetap 1, namun pada multiply speed teman-teman bisa isi titik 5, ini artinya 0,5, jadi kecepatannya dikurangin setengah gitu, biar tahu. Dan ini cepat, normal, slow motion. Nah, ini cocok untuk slow motion ya. Jadi kalau teman-teman mau slow motion bisa pakai itu. Nah, ini alangkah baik kalau slow motion tuh frame rate-nya tinggi ya, supaya hasilnya tetap bagus. Ini kebetulan file videoku pakai 60 frame per second. Nah, mungkin itu sedikit tips tentang bagaimana cara mengatur kecepatan video di Blender Video Sequence Editor. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar.
Kalau mau subscribe channel ini ya monggo, nanti akan aku update video tutorial Blender sesekali ya. Kalau ada waktu aku coba bikin video tutorial Blender lagi. Jadi mungkin sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk versi teksnya juga ada di deskripsi ya. Dadah.